Shalom saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Senang sekali boleh berjumpa dengan saudara dalam Renungan Pagi, edisi Selasa 4 Juli 2023. Doa dan harapan saya bahwa saudara tetap berada dalam keadaan sehat, penuh dengan sukacita, dan dipenuhi berkat Tuhan. Saudara buka hati untuk menerima sabda kebenaran Tuhan pagi ini. Kita akan membaca Lukas pasal 10 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas kehidupan baru yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami bersyukur untuk semua yang terindah yang pastinya kami akan alami dalam rencana baik-Mu bagi kami. Karena itu mengawali segala aktivitas kami saat ini, kami hendak melandasi dalam kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, bimbinglah kami untuk memahami firman ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Lukas pasal 10 ayat 21 sampai ayat 24. Ucapan syukur dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu, berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya sendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Amin. Bersyukur kepada Tuhan, itulah tema kita pagi ini. Saudara, Kidung Jemaat 299 yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Ini merupakan nyanyian yang sangat populer di kalangan orang Kristen, dari anak-anak sampai kepada lanjut usia. Popularitas lagu ini semoga mendorong jemaat untuk senantiasa bersyukur dalam kehidupan ini. Sebab Alkitab memang mengajarkan untuk bersyukur dalam segala hal. Kita ingat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Yesus bergembira dalam Roh Kudus yang membuatnya mengucap syukur kepada Allah. Yesus menunjukkan suatu keteladanan untuk diikuti oleh orang percaya kepadanya dalam hal bersyukur. Yesus menyatakan syukur kepada Allah atas keberhasilan 70 murid memberitakan Injil. Murid-murid memahami, mengerti rencana Allah, dan kemudian berpartisipasi dalam misinya dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab. Kuasa iblis tidak cukup untuk mencegah atau menghalangi penyataan Allah. Yesus bersyukur atas perbuatan Allah yang disembunyikan bagi orang-orang yang mempelajari dan memahami Taurat sehingga disebut orang-orang bijaksana dan pintar. Tetapi dinyatakan kepada orang-orang kecil dan rendah hati, yaitu orang-orang yang tidak terdidik dalam hal keagamaan. Orang yang rendah hati itulah yang menyambut Mesias dan memiliki hak istimewa. Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang menantikan dan mencari Mesias, tetapi mereka tidak menemukan. Bila hak istimewa itu sudah saudara dan saya miliki, apakah lagi yang dapat menggantikannya? Tidak ada. Selain kita mengucap syukur
dan menunjukkan hidup yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Karena itu saudara, dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, tidak ada kata lain yang muncul dari hati kami dan keluar di mulut kami selain mengucap syukur limpah terima kasih kepadamu. Pagi ini Tuhan Yesus mengajar kami melalui firman bahwa senantiasa bersyukur kepada Tuhan, itulah yang harus kami lakukan. Itulah yang membuat kami bersuka cita dan penuh dengan pengharapan menjalani kehidupan kami hari ini. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, semua aktivitas kami akan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam segala kondisi kami percaya Tuhan menilik kami. Bapa di sorga, seluruh umat-Mu pada saat ini, sama-sama kami bersatu untuk menyerahkan kehidupan kami. Secara khusus, jemaat-Mu yang ada di Jemaat Tamalan Rea, kami percaya Tuhan menilik kami dan hadirat-Mu memenuhi kami sekalian. Ini pengharapan kami kepadamu Bapa. Dengarkanlah syukur dan pengharapan ini. Kami bawa semuanya hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam Renungan Pagi edisi Selasa 4 Juli 2023. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas.